Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Buat teman-teman yang baru tahu channel ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan bagikan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini saya mau mengulas salah satu video di mana Presiden Joko Widodo memberikan sambutannya pada penutupan Rapimnas Partai Gerindra yang diselenggarakan di Indonesia Area ya, itu di daerah Senayan. Presiden Jokowi mengungkap bahwa Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra merupakan pribadi yang sangat spesial baginya. Ini membuat saat kita mendengarkan video ini, buat saya terharu teman-teman. Ini adalah patriot bangsa, anak bangsa yang berkelanjutan gitu ya, saling menghormati, saling menghargai, saling gotong royong gitu ya untuk membangun negeri ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang saya hormati Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia, Mas Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Ketua MPR RI, yang saya hormati ketua-ketua partai politik yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati Ketua MUI, Wakil Ketua Rois Am PBNU, Bapak Kyai Haji Anwar Iskandar, yang saya hormati Ketua Harian, Sekjen, seluruh pimpinan DPP, Partai Gerindra, dan juga Ketua dan pimpinan Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang hadir pada malam hari ini. Bapak, Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia.
Tadi saya mendengarkan dua sambutan pidato, kok enggak ada yel-yelnya pembuka. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Bapak Prabowo Subianto. Malam hari ini nggak tahu ya, rasanya saya senang saja. Gembira banget. Karena memang ini saya hadir langsung di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Partai Gerindra. Di acara Partai Gerindra, partai yang melesat begitu cepat, partai yang mengakar begitu kuat. Bapak Ibu semuanya sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Beruntung sekali dipimpin oleh seorang yang sangat visioner, yang berjiwa patriot, konsekuen, pantang menyerah, dan kalau berbicara, apa adanya. Yang baik diomongkan baik, yang enggak baik omongkan enggak baik. Tapi nanti setelah tanggal pelantikan 20 Oktober, Bapak Ibu harus mau berbagi. Karena saat itu, begitu dilantik, Bapak Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan hanya milik Partai Gerindra. Hati-hati mengenai ini. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya dan meragukan. Bagaimana mungkin saya dengan Pak Prabowo bisa memiliki hubungan yang seerat ini, yang sedekat ini, yang seharmonis ini. Padahal dulu rival, padahal dulu kita saling berkontestasi, tapi tadi sudah dijawab semuanya oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya tidak usah menerangkan lagi. Saya hanya ingin menyampaikan, buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Ya, begitu juga. Itu juga yang saya rasakan.
di mana rasa kecocokan itu tumbuh karena apa? Karena saling rasa percaya. Karena saling rasa percaya, saling menghormati, saling pengertian meskipun kadang ada perbedaan-perbedaan. Itu yang sangat jelas saya rasakan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Bapak Prabowo Subianto. Termasuk rasa percaya saya bahwa ke depan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Indonesia dengan keberlanjutannya akan mampu meraih cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas di 2045. Saya sangat meyakini itu, insya Allah. Semuanya sesuai yang kita cita-citakan, yaitu Indonesia emas di tahun 2045. Bapak Ibu yang saya hormati, keberlanjutan itu sangat penting. Baik itu keberlanjutan program kerakyatan, baik itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan SDM, baik itu keberlanjutan hilirisasi industri, IKN dan ekonomi hijau yang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Karena dengan begitu, bangsa ini tidak habis waktu, tidak habis sumber daya, tidak habis energinya, hanya untuk berganti arah, hanya untuk berganti program setiap kepemimpinan, hanya untuk berganti haluan setiap ganti kepemimpinan. Dan hanya seorang yang berjiwa patriot, yang sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang tidak mementingkan ego pribadi, yang tidak mengenal kata menyerah. Karena tadi beliau menyampaikan sendiri, 2 kali kalah dengan Jokowi. Dan yang bisa melanjutkannya itu semua ada di Bapak Prabowo Subianto. Dulu saya sering bertanya-tanya kenapa Pak Prabowo itu selalu dikaitkan dengan 08. Mula-mula saya tidak tahu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, sepertinya memang betul bahwa 08 itu memang identik dengan Bapak Prabowo. Karena hanya angka 0 dan angka 8 yang terdiri dari satu garis tanpa terputus dan terus berlanjut. Enggak ada putusnya. Iya, berarti 08 memang angka yang mencerminkan keberlanjutan. Itu secara spiritual. Dan juga bisa jadi 08 itu angka keberuntungan Bapak Prabowo. Saat ini menjabat sebagai Menhan ke-26, 2 tambah 8. 2 tambah 6, 8. 2 tambah 6, 8. Rumah dinas beliau yang saya tahu nomornya juga 8. Saya enggak tahu diganti atau tidak sebelumnya, tetapi memang angkanya nomor 8. Dan tidak hanya sampai di situ. Pak Prabowo Gibran juga menang pemilu dengan suara 58,58%. Ada 8-nya terus.
Pak Prabowo nanti saat dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Dan selama 5 tahun ke depan akan memimpin upacara HUT Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke tahun depan 80. Tahun depannya lagi 81. Tahun depannya lagi 82. Tahun depannya lagi 83 dan selanjutnya 84 dan selanjutnya. Semuanya memakai angka 8. Memang kelihatannya sudah takdir dan sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menyampaikan kembali selamat kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat sebagai Presiden terpilih tahun 2024-2029. Semoga Allah SWT memudahkan Bapak dan bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan, dalam mencapai kemakmuran, dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Gerindra menang. Prabowo Presiden. Terima kasih. Mari kita ucapkan terima kasih pada Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih. Nah, itu tadi ya teman-teman videonya. Kita tahu di era bangkitnya sebenarnya sudah terasa banget ya, bangkitnya rasa nasionalisme untuk menuju Indonesia Emas itu sudah mulai terlihat gitu, karena di estafetkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke presiden terpilih gitu ya, dan itu ikhlas dan tulus antara Pak Jokowi kepada Pak Prabowo gitu ya. Kita melihat pidatonya tadi, pidato Pak Jokowi itu damai dan adem gitu ya, rasa kebangsaan dan cinta ikhlas kepada rakyat Indonesia ya. Itu sangat-sangat menyentuh hati ya. Semoga keindahan yang sudah ada di pidato itu bisa membakar kita untuk sebagai warga Indonesia untuk cepat menuju Indonesia Emas itu, jangan mau terpecah belah ya. Senang banget melihat Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Pak Prabowo serta para tokoh nasional bisa rukun 5 tahun ke depan. 2024 sampai 2029 adalah masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ya teman-teman. Di video itu dia katakan lagi, angka keberuntungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tahu gitu ya. Pak Jokowi sangat mengerti nih gitu ya. Saya pikir Pak Jokowi spiritualnya tinggi teman-teman ya, dan pasti sebelumnya sudah tahu Pak Prabowo akan menang jadi Presiden Indonesia. Inilah ibaratnya pemimpin kejawen dalam dirinya masih melekat leluhurnya gitu ya, dan selalu dekat dengan Tuhan gitu ya. Itu teman-teman, dari video ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak D. Jokowi ya, Presiden Jokowi,
sudah menjadi presiden yang kita banggakan, yang saya banggakan khususnya ya. Indonesia sangat beruntung punya presiden seperti Pak D. Jokowi ini gitu ya. Dan doa kita, doa saya khususnya ya, selalu sehat untuk Pak Jokowi. Jangan lupa untuk bahagia Pak, karena Bapak selama ini mungkin terancam apa dan sebagainya gitu kan, meninggalkan keluarga dan sebagai istri dan sebagainya. Saya paham lah, Bapak kemana-mana pergi untuk bertemu dengan warga Indonesia 275 juta. Sebisa mungkin Bapak temuin gitu. Saya rasa presiden Bapak doang yang bisa bertemu ribuan orang setiap hari, bahkan ratusan ribu orang setiap hari gitu, kuat gitu ya. Dan juga untuk Pak Prabowo, terus terang ya, dulu saya agak khawatir gitu, tapi ketika kita melihat keberlanjutan itu ada, impian keberlanjutan itu ada, saya berharap Bapak jadi presiden yang amanah gitu ya, menjadikan negara dan bangsa Indonesia menjadi makmur dan adil dari Sabang sampai Merauke. Harapan kita begitu ya, seperti yang Bapak bilang, Indonesia harus jadi macan Asia ya. Untuk bisa lakukan itu, Bapak harus duduk di sana, dan saatnya Bapak harus tunjukkan gitu ya. Pak Prabowo, saya yakin juga Pak Prabowo bisa meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi gitu ya. Dan saya percaya Bapak akan mewujudkan itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sehat selalu juga buat Pak Prabowo. Dan jangan lupa juga untuk bahagia Pak Prabowo ya. Nah, oke. Di sini sangat mulia sekali ya teman-teman ya. Pak Jokowi memakai baju yang dipakai oleh Pak Prabowo, khasnya Gerindra lah ibaratnya, khasnya Prabowo. Itu Pak Jokowi menghormati sekali. Kita lihat juga Gibran juga memakai baju seperti itu. Dan menurut saya patut untuk dicontoh. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Apa pandangan kalian tentang pidato Pak Jokowi di Rapimnas Gerindra ini teman-teman, di apel Gerindra? Kalian komen di bawah, apakah sama pikiran kita? Kita harus ya, kalau orang bagus itu kita harus apresiasi teman-teman ya, harus kita ucapkan terima kasih. Apakah sama sepikiran dengan saya? Katakan terima kasih. Cukup katakan terima kasih saja, mana tahu orang-orang dari beliau melihat gitu ya. Karena ya kita nggak tahu konten media sosial ini, tahu sendiri Pak Jokowi sering juga melihat media-media sosial gitu ya. Jadi hormat sebesar-besarnya buat pemimpin kita Pak Jokowi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa share video ini. Bye bye.